Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhum. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yuhsyaru ta'ifatun min hadhil ummati, dikumpulkan sekelompok manusia dari umat ini, alas sirati, di atas as-sirat, di atas siratal mustaqim. Nanti bakal kejadian. Ini ada kisah, ada kisi-kisi riwayat dari Ibnu Abbas, tentu dari Rasulullah SAW, yang mana menceritakan kejadian yang pasti akan terjadi di hari kiamat nanti itu. Nah, ini dikisahkan ada sekelompok manusia sedang meneng aja, sedang diam saja di atas sirat. Berarti sudah melewati yaumul ba'as, mahsyar, hisab, dan mizan. Tibalah di sirat, yang mana sirat itu ujungnya adalah haud, telaga Kausar yang diminum sebelum masuk surga. Di bawahnya adalah neraka jahanam. Penentuan nasib di sirat, ya. Wadzalika, dan hal tersebut, ya, berkumpulnya orang-orang tersebut, anna awwalaman, bahwasanya orang yang pertama kali yadkhulul jannata, masuk ke dalam surga, ma khalal anbiya'a hadhil ummah, selain daripada nabi-nabi umat ini, ya. Jadi yang pertama kali masuk surga adalah para nabi tentunya, diikuti dengan as-siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Nah, kita ngekor di belakangnya, ya. Amin. Wa akhiru man yadkhulul jannata, nah, dan yang paling akhir masuk surga min hadhil ummah, dari umat ini adalah alladzina wajabat alaihimun naru, adalah orang-orang yang telah diwajibkan bagi mereka neraka. Artinya yang sudah ditakdirkan menjadi penghuni neraka, tapi umatnya Nabi Muhammad. Nah, orang-orang yang masuk neraka itu, waliyadzubillah, adalah mereka yang nanti akhirnya paling terakhir masuk surga. Tapi tetap masuk surga, hanya waliyadzubillah merasakan dahsyatnya siksa neraka. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzuru yaumal qiyamah. Perhatikan ini. Nabi kita memandang, ya, mencari-cari yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa ya'rifu ummatahu, dan beliau mengetahui siapa umatnya. Ya, ingat, Nabi kita bukan cuma mencari, tapi beliau akan mengenali ciri tanda umatnya. Bayangin atuh, dari manusia dari zaman Nabi Adam sampai yaumil akhir nanti ngumpul jadi satu. Kayak apa banyaknya, tapi Nabi kita akan mampu mengenali satu demi satu umatnya. Ini hebatnya beliau, ini cintanya beliau, satu demi satu akan beliau kenali. Dari mana beliau kenanya? Li'annahum kanu gurran muhajjalina min atharil wudu. Nah, ini tadi yang disebutkan, faya'rifuhum. Li'annahum, karena sesungguhnya umat Rasulullah, kanu, adalah mereka nanti di yaumil qiyamah, gurran muhajjadin, bersinar wajah, tangan, dan kakinya. Nah, itu dari situ Nabi akan mengenalinya, gurran muhajjadin, ya, bersinar wajah, tangan, dan kakinya. Kok bisa begitu? Min atharil wudu, disebabkan bekas wudu. Jadi yang sinarnya terang seperti lampu hamdalah ini rajin wudunya itu. Kalau yang kelap-kelip kayak lampu disko tuh, nah, itu yang wudunya jarang-jarang tuh. Tayamum dulu. Ya kalau lagi udur biarin tayamum. Yeah. Dari situ ketahuannya, wajahnya, tangan, dan kakinya bersinar. Kalau di ilustrasi, gurral muhajjalin itu sebenarnya penamaan buat seekor kuda berwarna hitam, lalu wajah dan 4 kakinya berwarna putih. Kontras nggak tuh? Ada kuda warna hitam, lalu bagian wajah dan 4 kakinya berwarna putih. Kontras nggak? Kontras banget kan? Iya, kelihatan banget kan? Nah, seperti itulah umat Rasulullah nanti.
di tengah begitu gelapnya, begitu sangat menakutkannya yaumul qiyamah, ada wajah-wajah manusia, ada tangan dan kaki manusia yang bersinar kala itu. Dan dari situlah Rasulullah, hada ummati, ini umat saya ini. Aina ummati, di mana umatku? Hada umatku. Bersinar. Datang. Ini ngapa pelep amat ini ya? Ini umatku bukan ini. Ini umatku bukan ini. Kerduk amat ini. Ayo, ya. Wudu yang rajin. Ya, bukan cuma wudu, maksudnya sholat. Karena wudu kan sepaket sama sholat maksudnya. Iya, nanti wudu doang agak sholat. Aduh, ini udah dijelasin ini. Itu maksudnya bersinar ya. Faya'rifuhum, maka beliau Rasulullah akan mengenali mereka dari cahaya wajahnya. Fayaqul, maka Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, nih. Ya Jibril, ma balu ummati mahbusina 'ala sirat. Wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku yang tertahan di sirat? Beliau tahu. Ya, beliau nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ma balu ummati mahbusina 'ala sirat. Wahai Jibril, bagaimana kondisi umatku yang tertahan di sirat itu? Maka fayaqulullah, ketika Nabi bertanya seperti itu, Allah berfirman, ya, kepada siapa ini? Ini kepada malaikat yang ngurusin urusan di akhirat nanti ya. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, ghayyibuhum fi awdi'atil qiyamah. Sembunyikan mereka. Ini umat Nabi yang bakal masuk neraka nih. Oleh Allah disuruh disembunyikan dari pandangan Rasulullah. Apa maksudnya? Allah tidak mau menyakiti hati kekasihnya. Karena Allah tahu, kalau Rasul tahu ada umatnya masuk neraka, sedih. Dan Allah tidak mau hati kekasihnya sedih. Ghayyibuhum, sembunyikan mereka. Di mana? Fi audiyatil qiyamah, di lembah-lembah kiamat. Umpetin. Jangan sampai Muhammad melihat. Masya Allah. Ya, hatta yadkhula Muhammad, ya, hatta yadkhula Muhammadun alaihi wasallam al-jannah. Sampai Muhammad masuk ke dalam surga. Sembunyiin. Kalau Muhammad belum masuk surga, sembunyiin tuh orang-orang. Orang-orang yang tadi mau lewatin sirat, sembunyiin dulu. Sembunyiin, jangan sampai Muhammad melihatnya. Allahu akbar. Ya, tayyib. Fa idza nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-qiyamah, maka ketika Rasulullah melihat kepada kiamat, zanna, beliau menyangka, anna ummatahu, bahwasanya umatnya, siqu ilal jannati kullahum. Beliau menyangka bahwa seluruh umatnya sudah digiring masuk ke surga. Udah nggak ada ini. Di sana ada Ihsan. Udah Ihsan di surga kayaknya. Wah, Patu nggak kelihatan ini. Diumpetin. Patu mana Patu diumpetin. Naudzubillah. Lah, ini jadi Rasulullah menyangka, karena sudah tak terlihat lagi, beliau menyangka umatnya sudah masuk surga semua. Padahal diumpetin sebagian kan? Diumpetin sebagian yang memang wajabat alaihimun nar, yang sudah suratan takdirnya bakal masuk neraka. Diumpetin nama Allah. Ya Rabbana. Ya. Fa idza dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata, maka tatkala beliau Rasulullah masuk surga, qala Allah Ta'ala lizabaniyah. Maka Allah pun berfirman kepada malaikat Zabaniyah. Iya, malaikat Zabaniyah yang dicipta tidak mempunyai hati. Zabaniyah dicipta Allah nggak punya hati. Nggak ada rahmat dalam menciptakannya. Benci. Sadis, syidadun giladun, kasar, sadis, nggak punya hati, nggak punya kasih sayang sama sekali. Itu sama dia. Spesialis nyiksa di neraka. Ya. Nah, apa yang Allah katakan, firmankan kepada Zabaniyah? Suquhum, giring mereka, wahai Zabaniyah, wasallimuhum ila Malik, dan serahkan mereka ke Malik. Maksudnya malaikat Malik, penjaga neraka. Jadi Zabaniyah ini tugasnya menggiring, menyeret ya para ahli neraka, lalu menyerahkannya kepada malaikat Malik.
Ya. Fa idza ra'ahum malikun, maka tatkala malaikat Malik melihat mereka ahli neraka dari umat Nabi Muhammad, ingatnya ini umat Islam ya, ini orang Islam, umat Rasulullah. Faqala, maka bertanya malaikat Malik, ya ma'syarul ashqiya, hei orang-orang celaka. Nggak sopan ngomongnya malaikat Malik, masa selamat datang di neraka? Nggak mungkin malaikat Malik begitu. Marhaban bikum ya ma'syarul ashqiya, nggak mungkin ya. Malaikat Malik, ketuanya Jabaniyah kan, iya, kepala neraka ya, nggak mungkin kepala neraka sopan. Ya ma'syarul ashqiya, wahai orang-orang yang celaka, man antum, siapa lo? Wa min ayyi ummatin antum, ya dari umat siapakah kalian? Nanya. Jadi malaikat Malik tak kenal ini, tak mengenali mereka. Kalian siapa? Ya, dan kalian umatnya Nabi siapa? Apa jawab umat Rasul yang memasuk neraka ini? Ya, laqad zanantu alla yabqa mimman yadkhulun nar ahadun. Ini kata malaikat Malik ini. Laqad zanantu, sungguh aku menyangka bahwasanya alla yabqa, sudah tidak ada lagi yang tersisa, mimman yadkhulun nar, dari orang yang masuk neraka, ahadun, seorang pun. Karena mereka diumpetin. Ya, mereka disembunyikan. Jadi malaikat Malik menyangka sudah tidak ada lagi yang bakal masuk neraka. Ya, aku menyangka bahwa tidak ada lagi yang masuk neraka. Kok kalian tiba-tiba muncul ini? Karena diumpetin tadi. Wa kullu ummatin, dan setiap umat atas yang datang, ya, apa ini? Fahum muqayyaduna. Maksudnya setiap umat yang datang mau masuk neraka, fahum muqayyadun, maka mereka itu diikat. Muqayyadun, diikat. Wa mughallalun, dan mereka dibelenggu. Bisalasili, dengan rantai. Wa muqrinuna ma'asyayatin, dan mereka datangnya bareng-bareng setan. Ya, setan masing-masing. Lu sih ngajak gua ke neraka, siapa tahu lu mau. Jadi nanti setan-setan yang ditugaskan menggoda kita nanti masuk nerakanya bareng kita. Jadi ngumpul bareng lagi sama dia. Emang enak lu gua kerjain kata setan. Ya lu mau sih, salah lu sendiri. Gitu. Tuh. Jadi kata malaikat Malik, ya, setiap yang datang ke neraka kondisinya terikat, terbelenggu, dan bersama setan mereka masing-masing. Lah ini kalian, ya, belum. Yushabuna ala wujuhim, mereka yushabun, diseret, ya, ala wujuhim, di atas wajah-wajah mereka sendiri. Jadi kalau diseretnya wajahnya yang keseret, berarti yang dipegang apanya? Kakinya. Jadi Zabaniyah nggak menggiring, tapi menyeret. Nyeretnya, ya, wajahnya itu ke tanah neraka, ya, ingat itu. Maka musawwadatil wujuh, ya, musawwadatal wujuh, dalam kondisi menghitam wajahnya. Muzarraqatal uyun, dan membiru matanya. Wajahnya hitam, matanya pada biru legem. Kenapa? Ditonjokin Jabaniyah, diseret Jabaniyah. Nah, malaikat Malik melihat setiap kondisi umat yang datang ke neraka seperti itu, diseret, ya, posisinya terbelenggu, terikat, ya, mereka bersama setannya, mukanya pada hitam, matanya pada biru, diseret. Tapi fala ara fi arjulikumul ankala, tapi aku tidak melihat di kaki-kaki kalian rantai, wala aidiyakum, dan di tangan-tangan kalian aglala, belenggu. Aku tidak melihat rantai dan belenggu di tangan dan kaki kalian. Siapa kalian ini? Wala ara wujuhakum musawwadah, dan aku tidak melihat wajah-wajah kalian menghitam. Wala a'yunukum muzarraqah, dan aku tidak melihat mata-mata kalian membiru. Tamshuna ala arjulikum, kalian berjalan di atas kaki kalian masing-masing. Siapa ini? Kok beda? Gitu kira-kira. Enggak, kok rombongan mana ini? Udah datang ke belakangan gitu. Tapi kok beda gitu. Biasaan patul kali ya. Famin ayyi ummati antum. Nah, famin ayyi ummatin antum. Maka dari umat siapakah kalian ini? Kembali malaikat Malik bertanya. Qalu, maka umat Rasul yang mau masuk neraka itu menjawab, la tas'aluna ya Malik,
udah Malik jangan nanya-nanya dah. Itu bahasa kitanya. La tas'aluna, jangan nanya kami deh. Ya Malik, wahai Malik, kenapa? Fa inna nastahyi an nukhbiraka. Maka sesungguhnya kami malu memberitahumu wahai Malik, malu. Mereka malu mengakui mereka ini umat siapa. Malu, kenapa? Malu mereka umat Rasulullah tapi masuk neraka. Nggak mau ngaku. Walakin akan tetapi nahnu min hamalatil Quran. Nah, dari sini nggak mau ngaku tapi ciri-cirinya disebutin. Iya. Hamba Allah RT 2 RW 12 Jatirangga jadi Sampurna. Oh iya. Rumahnya yang ini warna hijau. Hamba Allah tapi ya. Nyumbangnya begitu. Nah, ini mereka malu menyebutkan dirinya sebagai umat Rasulullah, tapi kami ini min hamalatil Quran. Kamilah yang selama ini mengamalkan Quran, menghafal Quran. Wa nahnu min sawami syahri Ramadan. Dan kami ini adalah umat yang dahulunya puasa di bulan Ramadan. Ramadan kan umat Nabi Muhammad kan? Quran umat Nabi Muhammad, nggak mau ngaku tapi disebutin ciri-cirinya. Ya, kode. Wa nahnul hujjaju wal guzzatu, dan kami ini adalah hujjaj, kami ini naik haji. Wal guzzatu, dan kami ini berperang di jalan Allah, jihad. Miris ya. Baca saudara. Masya Allah, tabarakallah. Ini hamalatul Quran, puasa Ramadan, udah haji, jihad lagi. Wa nahnul mu'adduna zakah, dan kami ini yang dahulunya menunaikan zakat. Ya. Wa nahnul mukarramunal aitama. Aduh, dan kami ini yang dulunya memuliakan anak-anak yatim. Cuman lama kelamaan kas yatim kok makin banyak ini. Awalnya kami memuliakan yatim, lama-lama anak yatim kami jadikan mesin ATM. Gitu kira-kira lah ya. Jadi mereka memuliakan yatim ini orang-orang baik sebenarnya kan, umat Nabi, ya kan? Cuman mungkin ya ada masalah dengan amalnya gitu ya, gitu. Wa nahnul mugtasiluna wa nahnu mugtasiluna minal janabah, dan kami ini ada orang-orang yang mandi dari janabah. Ya, salah satu ciri khas umat Nabi kalau habis junub mandi kan. Kalau umat sebelah sana mah kagak. Dia mah kalau habis hubungan kagak mandi. Udah mandi tuh. Wa nahnul musalluna shalawatil khamsi, dan kami adalah umat yang dulunya sholat 5 waktu. Lengkap sudah. Amal mereka sempurna. Ya. Fayaqul, maka berkata lagi malaikat Malik. Maka nanya lagi nih malaikat Malik. Ya ma'syarul ashqiya, hei orang-orang yang celaka. Amma mana'akumul Qur'anu min ma'asillahi ta'ala hatta la taqa'u fima waqa'tum fi. Nanya malaikat Malik. Hei orang-orang yang celaka, apakah Quran kalian tidak bisa mencegah kalian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hatta lam taqa'u, sehingga kalian tidak mengalami apa yang kalian alami saat ini. Bahasa kitanya, hei orang celaka, emang dulu Quran nggak bisa nyegah kalian bermaksiat sampai kalian mengalami apa yang kalian alami saat ini? Qalu, maka orang-orang ini menjawab, ya Malik, wahai malaikat Malik, la tuwabbikhuna, jangan mengolok-olok kami, jangan ledek kami. Ya, la tuwabbikhuna, jangan mengolok-olok kami, jangan ledek kami Malik ya. Fa innal ana, maka sesungguhnya kami sekarang najauna min taubikhillahi ta'ala, kami sudah bebas dari celaan olok-olokannya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya. Udah bebas. Kenapa? Tinggal waktunya pembalasan. Iya kan? Kami sudah terbebas dari olok-oloknya Allah dan malaikat. Udah nggak usah ngolok-ngolok kami wahai Malik, kami sadar, kami tahu kami salah. Gitu. Ngegas ya jawabnya. Kan malaikat nanya baik-baik kan ya? Jawabnya ngegas ini. Kayak siapa sih? Iya. Kode etik jurnalistik.
Fa bainama hum kadzalik, maka manakala mereka ya kadzalik seperti itu kondisinya. Idnada, tiba-tiba ada yang memanggil, munadin, seorang pemanggil, min kibalil arsy, dari dekat arasy, dari sisi arasy. Ya Malik, wahai malaikat Malik, adkhilhumul babal a'la minan nar. Wahai Malik, masukkanlah mereka ke pintu paling tinggi, pintu paling atas dari neraka. Kalau neraka mah paling tinggi, paling rendah berarti. Kan bentuknya kerucut kan, lembahan. Bentuknya begini neraka itu ya. Bagaimana ulama? Segitiga terbalik. Kukusan nasi tahu? Kukusan nasi? Yang paling panas yang mana? Yang bawah kan? Makin mengerucut. Makanya nasi matang dari bawah itu, bukan dari atas. Nah, ini umat Rasulullah yang maksiat ini ditaruh di paling atas. Ditaruh paling atas. Tapi jangan bilang alhamdulillah ya. Ini neraka ini. Can nyaho maneh ya. Can nyaho maneh neraka kumaha ya. Fayaqulu Malik, maka berkata malaikat Malik, ini kisah luar biasa ini. Ya ma'syaral asyqiya, orang-orang yang celaka. Asami'tumul kalama, apakah kalian telah mendengar ucapan tersebut? Wa fahimtumul maqala, dan kalian faham ucapan tersebut? Ngerti enggak? Dengar enggak? Dengar. Paham enggak? Gitu kata malaikat, ya. Fayaqulun, maka mereka menjawab, na'am, ngerti, paham, tahu, denger, ya gitu. Lakin ya Malik, masih aja ini emang umat spesial. Nah, kalau umat lain nggak bisa diskusi begini sama Malik. Umat yang lain tidak mungkin berdiskusi seperti ini. Dari sini aja terlihat jelas kan, bisa berdiskusi dengan malaikat Malik. Umat yang lain nggak pakai. Siapa ini? Sini. Lempar. Langsung lempar. Ini malaikat Malik. Ini umat ini bisa berdiskusi dengan malaikat Malik. Dari sini sudah jelas keistimewaannya. Umat ini bisa berdiskusi dengan malaikat Malik. Ya Malik, lakin akan tetapi ya Malik, wahai malaikat Malik, amhilna sa'atan. Apalagi ini minta, amhilna sa'atan, ya, tangguhkan untuk kami sa'atan, sejenak saja. Ngapain? Nanuhu ala anfusina, kami mau meratapi diri kami. Minta waktu buat meratap. Ini belum masuk neraka ini. Ini belum, masih di pintu ini, mau ngobrol. Dan lihat, bergening, meminta waktu, kesempatan untuk meratapi diri kepada malaikat Malik. Fayaqulu Malik, maka berkata malaikat Malik, ma ila dzalika sabilun. Saya nggak punya hak untuk memenuhi hal itu, gitu maksudnya. Aneh nggak punya hak buat memenuhi kemauan ente, gitu bahasa kitanya ya. Ma ila dzalika sabil. Aku tidak punya cara untuk memenuhi keinginan kalian itu. Dia nggak punya hak, ya. Fayatihim, maka datanglah kepada mereka nidaun, suatu panggilan, min qibalil arsh, dari sisi arsh. Ya Malik, amhilhum, tangguhkan mereka. Ya bekuna ala anfusihim, untuk menangisi diri mereka sendiri. Masya Allah, umat apa ini? Diberikan kesempatan sebelum masuk neraka disuruh nangis dulu. Ya Allah. Ya Allah, ya gitu ya. Mereka meratap. Kemudian fayutamayyazuna asnafan, mereka dibeda-bedakan. Fayutamayyazuna, mereka dibeda-bedakan, asnafan, menjadi beberapa asnaf, kelompok golongan. Hamalatul Qur'ani ala hiddatin, yang ngapal Quran ala hiddatin, secara terpisah. Pisahin, mana yang ngapal Quran? Yang tadi di dunia suka ngapal Quran, saya, misah. Kok ngapal Quran masuk neraka sih? Kenapa? Ya, saya menghafal juga supaya jadi ini, dapat duit, supaya menang lomba kori gitu, menang MTQ. Oh gitu, bisa. Wal hujjaju ala hiddatin, mana yang udah haji? Mana haji? Haji Muhyiddin ini. Misah, yang udah haji misah. Wal hujjaju ala hiddatin, misah haji. Ini yang Quran, ini yang haji, dah. Oh pantesan Haji Muhyiddin isinya, ya.
Wal ghazatu ala hiddatin, yang jihad mana? Yang perang jihad. Saya. Nah, bisa ya. Wan nisa'u ala hiddatin, ada perempuan juga. Yang perempuan mana? Bisa. Bukan mahram. Bisa. Di neraka masih mahram ya. Bisa. Nah, jadi dipisah-pisah berdasarkan kebiasaan di dunia dulu. Masya Allah. Ya. Iya, yang tukang salat bisa masing-masing. Kemudian, ini kenapa dipisah-pisah? Supaya lebih terkena. Kalau satu profesi, kan enak. Dulu kita ngapal Quran, ya iya nyesel banget dah. Bukan karena Allah ngapalnya dah. Kenapa sih lu ngapalnya? Gara-gara ini anak Pak Haji bikin sayembara Pak Haji. Yang hafal 30 juz dapat anak. Gua ngapal gara-gara pengen kawin anak Pak Haji. Terus, nah itu Pak Hajinya di bahasa Arab ya. Rombongan haji no. Ya. Seperti juga di sono rombongan rencana sama haji-haji ya. Jadi sengaja dibuat per asnaf itu sesuai dengan profesinya kan. Jadi lebih mengena penyesalannya kan, karena sesama pelaku. Dahsyat kan ini. Mereka dibuat per kelompok sesuai dengan amaliyahnya masing-masing. Lebih mengena penyesalannya. Lebih kena nyeselnya gitu. Nah, gitu. Ya Allah, waliyadzubillah. Allahumma la taj'alna minhum ya Allah. Jangan dijadiin seperti mereka ya Allah. Summa yanuhuna ala anfusihim. Kemudian mereka meratapi diri mereka sendiri. Yaqulun, sambil berkata. Ini ucapan mereka. Ya Allah, kaifa nusbiru 'alan nar? Bagaimana kami bersabar atas panasnya neraka? Walam nakun nusbiru ala hari syamsi. Sedangkan kami saja tidak sabar dengan panasnya matahari. Jadi ya ini sih bukan ratapan ini. Ini hobi ini. Ya Allah, gimana kami bisa kuat dengan panasnya neraka sedangkan panas mentari saja kami tidak kuat. Satu. Fa kaifa nusbiru ala libasit Tikran. Apa itu tikran? Fa kaifa nusbiru, maka bagaimana kami sabar ala libasit tikran, menggunakan pakaian tikran. Apa tikran? Aspal. Aspal. Oh ya. Nusbiru ala libasit tikran, bagaimana kami bersabar menggunakan pakaian yang terbuat dari aspal neraka. Aspal neraka itu. Bukan aspal proyeknya Jokowi sebenarnya. Panas juga ya. Iya. Wa inna a'tadna layyinas siyab. Dan kami selama di dunia terbiasa dengan lembutnya pakaian. Ya. Dulu di dunia kami lembut, pakai pakaiannya lembut-lembut. Nah, sekarang disuruh pakai baju terbuat dari aspal neraka. Gimana kami bisa kuat ya Allah? Wa kaifa nusbiru ala aqlit zakum, dan bagaimana kami bisa sabar ya, kami kuat ya Allah untuk memakan zakum. Zakum itu cemilan ahli neraka. Bulat-bulat ya, ada duri-duri pinggir-pinggirnya. Yang kalau dimakan penduduk neraka, maka terobeklah mulut, tenggorokan, dada, perut sampai dengan ke kemaluannya. Robek semua. Sekali menelan buah itu, maka robeklah tubuhnya terbelah dua. Itu snacknya. Ya, cemilannya. Zakum. Ya. Mana kopinya? Nah ini namanya hamim. Nah, ya. Wasyurbil hamim. Dan bagaimana kami kuat minum hamim? Hamim, bukan tamim ya, hamim. Hamim ini soft drink in the hell. Ya, minuman ringan di neraka. Apa campurannya? Nanah, darah, campur timah yang dipanaskan. Nanah, darah, timah, godok jadi satu, panasin. Ya. Nanah darahnya dari mana? Nanah darahnya, maafin, dari kemaluannya para pelacur di dunia. Wanita-wanita yang melacur di dunia, maka ditusuk kemaluannya dengan tumbak api neraka, mengalir darah dari kemaluan mereka. Saking banyak darahnya mengalir jadi satu, itulah disebut dengan hamim. Betapa hinanya minuman ahli neraka. Mereka meminum darah nanah dan campuran tinah dari kemaluannya para pelacur itu. Tuh.
Jangan coba-coba ya. Jangan kira bakal nemuin kopi